Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian nggak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini masuk lagi ke channel EIC, dimana kita akan membahas satu buah proyektor dari brand Ezral, yaitu EZ320 Plus. Dimana udah banyak banget yang nanyain ke kita, tapi kita baru bisa sempet nih buat videonya. Kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai spesifikasi dan cara kurang lebih pemakaiannya lah untuk EZ320 Plus ini. Nah, sorry banget gue baru bisa buat video di awal tahun 2025 karena kita masih renovasi untuk studio kita nih guys. Nah, kalian mau lihat hasilnya kayak gimana kan untuk EZ320 Plus seperti ini. Oke, jadi ini adalah produk EZ320 Plus. Adalah produk terbaru, terupdate-nya untuk seri EZ320. Di mana produk ini tentunya udah memiliki beberapa hal fitur unik yang memang nanti kita kupas tuntas. Pertama-tama kita mau lihat dulu nih, boxnya seperti biasa. Boxnya bahannya lebih tebal ya dan lebih premium dibanding EZ320 yang biasa, dan ada gambar proyektornya, ada beberapa informasi dan tulisan-tulisan penghibur ya di sini yang bisa kalian baca sendiri, dan tentunya di sini juga ada beberapa informasi isi dari konten dan juga fitur-fitur basic lah ya. Dan di bagian depannya ada beberapa informasi tentang aplikasi yang udah certified, terutama untuk Netflix-nya karena proyektor ini juga sudah menggunakan sistem Linux. Nah, kita langsung mau lihat gimana sih bentuk produknya. Nah, untuk produknya itu seperti ini guys. Bentuknya sama kayak EZ320, cuma dia ada sedikit beberapa perbedaannya. Nah, kita langsung bahas ke bagian material dan juga pot-pot yang ada. Untuk materialnya sama seperti biasa menggunakan plastik ABS, cuma di sini menggunakan dual tone guys. Nah, kebetulan di sampel yang gue pegang adalah sampel yang berwarna putih, ada juga yang berwarna hitam dark gray gitu. Nah, untuk yang di sampel putih ini, gue bisa lihat ada beberapa tulisan di bagian top covernya. Ada tulisan logo Dolby dan juga ada logo terbaru dari Ezral, yaitu tulisannya Z seperti ini. Nah, di bagian atasnya sini ada beberapa tombol kontrol yang bisa kalian juga lihat. Ada atas, bawah, kiri, kanan, back, dan juga source, power button, dan juga untuk tombol menu. Dan di bagian atasnya tentu di sini proyektornya juga masih menggunakan manual fokus. Ada manual gear yang bisa kalian geser-geser kiri kanan. Dan juga untuk pistonnya sendiri juga masih menggunakan manual. Jadi kalian harus geser-geser manual menggunakan jari kalian sendiri. Di bagian depan terdapat satu buah lensa yang cukup besar, dan di lensanya ini sudah menggunakan lensa triple glass dan juga memiliki covernya sendiri. Oke, lanjut di bagian sisi sebelah kirinya. Di sini ada terdapat beberapa port yang dapat membantu kalian dalam mengintegrasikan device eksternal lainnya, seperti ada HDMI port, ada aux port untuk audio out, dan juga ada USB port, serta ada DC in untuk power inputnya terhadap proyektor ini. Di bagian sisi bawah terdapat beberapa kaki-kaki karet, terjumlahnya ada 4, dan juga di bagian tengahnya ada juga untuk mounting tripodnya. Dan tentunya di bagian bawah dari dekat lensanya juga terdapat satu buah seperti ganjelan yang bisa kalian pakai untuk pengaturan sudut secara vertikal. Untuk bobot dari proyektor sendiri ini nggak nyampe 1 kilo, tepatnya 944 gram saja, yang menurut gua ini proyektor cukup ringan. Selanjutnya mengenai konten bundling atau isian yang kalian dapatkan ketika membeli proyektor Ezral EZ320 Plus ini. Untuk konten isiannya, kalian mendapatkan beberapa hal dalam bundlingannya. Yang pertama, tentunya kalian mendapatkan satu buah proyektor EZ320 Plus dan mendapatkan remote-nya juga, yang remote-nya ini ciamik sekali untuk gayanya. Dan remote ini adalah remote IR. Tentunya kalian juga mendapatkan satu buah adapter 65 watt, di mana proyektor ini menggunakan DC-in, jadi menggunakan adapter seperti ini. Dan lalu kalian mendapatkan satu buah kabel HDMI sepanjang 1,5 meter dan mendapatkan
mendapatkan juga untuk clothingnya untuk mengelap nih lensa kalian. Lalu mendapatkan satu buah kitab suci atau guidebooknya, dan mendapatkan satu warranty card, dan mendapatkan satu tips card. Oke, berikut adalah spesifikasi yang ditawarkan dari proyektor EZ320 berdasarkan klaimnya. Oke, selanjutnya kita bahas terhadap fitur-fitur di proyektor EZ320 Plus ini. Yang pertama, fitur pertama adalah tentu fitur umum, yaitu Miracast. Di mana fitur Miracast ini kalian bisa casting dengan smartphone kalian. Kalau kalian punya smartphone Android, kalian cukup masuk ke bagian apps menu. Kalian di situ bisa menemukan untuk Miracast terhadap handphone Android kalian. Dan buat kalian yang memang memiliki perangkat Apple seperti smartphone ataupun tabletnya ataupun iMac, kalian juga bisa langsung AirPlay aja dengan cara masuk ke dalam menu app-nya, dan di situ kalian bisa melihat untuk menu mirroring langsung terhadap perangkat Apple kalian. Fitur yang kedua adalah kalian dapat menjadikan proyektor ini sebagai Bluetooth speaker kalian. Nah, ini fitur hampir umum ya. Dan kalian cukup tinggal masuk ke dalam menu apps, lalu kalian pilih di situ adalah Bluetooth speaker, di mana kalian bisa ngubah ini proyektor langsung menjadi Bluetooth speaker. Dan speakernya di sini udah dual speaker, cuma sayangnya cuma 3 watt dan 2 watt aja. Fitur yang ketiga adalah kalian bisa menggunakan local TV, di mana kalian bisa menggunakannya secara gratis, tapi sayangnya bukan lokal TV Indonesia, tapi beberapa dari TV internasional yang kalian nggak perlu bayar. Kalian tinggal masuk ke sebuah aplikasi yang bernama MetaX Live TV. Dan di fitur yang ketiga, jika kalian ingin memiliki aplikasi lainnya tapi nggak ada bawaan dari si proyektor, kalian bisa masuk ke App Store atau NetRange-nya. Di sana kalian bisa memilih beberapa aplikasi yang jika kalian mau pakai. Memang nggak semua aplikasi pasti kalian familiar, tapi di situ ada beberapa aplikasi yang mungkin familiar buat kalian seperti WeTV. Nah, di sana kalian cukup langsung masuk aja dan nggak perlu download lagi. Jadi dia udah web base yang udah di default jadi bentuk seperti aplikasi di Android. Dan yang keempat, open browser. Nah, buat kalian yang nggak menemukan aplikasi yang kalian mau pakai di dalam NetRange atau di App Store, kalian bisa menggunakan open browser sebagai alternatif lainnya untuk mencari mana aplikasi yang kalian ingin pakai via browser. Oke, selanjutnya adalah mengenai tentang validasi. Ya, kalian udah pernah tahu di mana di channel kita selalu penting banget yang namanya originalitas dan juga kejujuran sebuah brand dalam menciptakan sebuah produknya. Yang tentunya semua hasil klaimnya perlu kita validasi. Kadang ada yang kurang, kadang ada yang lebih, dan kadang ada yang pas. Kita lebih mengapresiasi yang namanya sebuah kejujuran yang tentu menandakan brand tersebut ingin long term berada di market, bukan untuk short term mencari uang saja. Oke, untuk validasinya seperti ini. Oke, kalian udah lihat validasi dari beberapa spesifikasi yang sudah kita coba validasi. Nah, tentunya di sini kalian juga mau lihat dong performa dari si proyektornya bagaimana. Untuk performa di videonya seperti ini.
Oke, sekarang kita mau tes untuk remote-nya. Tampilan remote-nya seperti ini. Kita mau tes kalau kita arahin ke layarnya, responsif, aman, nggak ada permasalahan, lancar jaya, kliknya juga enak. Sekarang kita arahin ke proyektor, tentunya pasti bisa. Kalau diarahin ke proyektor, kita arahin ke bagian atas, itu nggak responsif, nggak respon sama sekali. Ke arah kanan, masih dapat, kadang nggak dapat, kadang dapat. Ke arah kiri, kadang dapat, kadang nggak dapat. Ke arah bawah masih dapat, ini karena pantulannya dari lantai sensornya, jadi pasti dapat. Ke arah benar-benar ke bawah, oh masih dapat karena pantulannya. Oke, jadi cuma ke arah kiri, kanan, dan atas doang yang bermasalah. Tapi overall ini oke, karena ini IR ya. Akhirnya kita juga sampai di bagian pro dan kontra terhadap proyektor EZ320 Plus ini. Yang pertama, pro gua adalah pertama karena bentuknya yang minimalis dan mudah dibawa-bawa dengan bebannya juga yang tidak terlalu berat. Dan yang gue lupa mention, ternyata dalam paket bundlingnya kalian mendapatkan satu buah tas juga loh, warna abu-abu. Dan tasnya itu berbahan kanvas ya guys, sama seperti EZ320 yang biasa, cuma warnanya kan coklat kalau yang 320 biasa. Dan yang kedua, pro yang gua suka adalah terhadap OS-nya guys. Dia sudah menggunakan Linux, dimana Linux itu kalian juga kenal sebagai sebuah software untuk proyektor yang menurut gua itu sangat cukup cepat dan juga nggak gampang error dan telah memang verifikasi ya daripada Android AOSP, dimana untuk secara long term beberapa aplikasi kalau AOSP itu nggak bisa kalian pakai, dan itu banyak banget yang namanya aplikasi yang hasil crack-an, contohnya seperti Netflix-nya. Nah untuk proyektor ini Netflix-nya dia udah sampai di 1080, jadi kalau misalkan output dari proyeksinya itu bisa sampai 1080p. Nah kalian bisa lihat, coba tayangannya di sebelah sini, lihat Netflix-nya. Nah, kalian udah lihat hasil dari Netflix-nya itu beneran 1080p ya guys. Beda sama proyektor Android AOSP yang bisa bilangnya 4K 1080 or something, itu nggak bisa guys, karena memang ada wide find yang membatasi si proyektor itu hanya bisa memainkan sampai 480p. Even itu proyektor punya native resolution yang sampai 1080 or even 4K. Yang ketiga, yang gue suka adalah remote-nya tersendiri, dimana remote-nya udah memiliki beberapa shortcut aplikasi seperti Netflix, YouTube, Amazon Prime, dan yang lainnya. Dan tentunya remote-nya juga responsif, walaupun ini remote IR. Yang memang ada minusnya, kalian nggak bisa arahin ke semua arah, selain lebih ke arah proyektornya ataupun ke arah screen-nya langsung. Tapi nggak terbatas jarak karena memang IR remote-nya ini sudah remote yang berkualitas. Yang keempat, dari hasil testing validasi tersebut, kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang menjadi pro buat kita. Yang pertama adalah suhu. Suhu dari proyektor itu penting banget, karena proyektor itu umumnya itu rusaknya itu kena burn atau overheat or something yang membuat si LCD-nya itu kebakar dan timbul tuh kuning-kuning dan hitam-hitam. Nah, itu yang biasanya terjadi di proyektor. Untuk suhu dari body proyektornya sendiri, kalian udah bisa lihat di situ cuma 32 sampai 35 derajat Celcius. Untuk maksimal di exhaust-nya aja cuma 40 derajat Celcius. Rata-rata proyektor yang bisa kebakar itu di atas 47 sampai 48 Celcius ke atas. Itu rata-rata yang bisa kebakar ya guys. Terus pro
yang keempat, mengenai tingkat ANSI yang diklaim cuma 200 ANSI. Sedangkan memang hasil yang kita lihat itu 184,4 ANSI, yang ternyata tidak lebih dari 10%. Untuk dalam satu batch, terkadang memang ada perbedaan sedikit ANSI-nya antara satu proyektor dengan proyektor lain. Tapi di sini kita nggak menemukan 5-10% lebih, tetap dalam bawah 10% ya. Jadi menurut gua ini masih oke dibanding yang ngeklaim 100%, 200%, 300% di markupnya gila-gilaan. Yang kelima, untuk daya wattnya sendiri itu diklaim itu 70 watt, sedangkan kita menemukan ini cuma nyampe 59-60 watt. Jadi memang lebih friendly ya, jadi nggak bakal membuat kita boncos listrik menurut gua. Yang keenam, menurut gua adalah bagian dari performance-nya. Yang gua suka dari tingkat kontras gelap terangnya itu menurut gua bagus. Saat warnanya hitam, dia nggak abu-abu guys, beneran warnanya hitam. Tingkat dari black floor-nya itu menurut gua sangat baik. Even memang nggak benar-benar totally hitam, tapi dia udah cukup bagus loh guys. Menurut gua ini adalah salah satu proyektor yang memiliki performa yang oke, dengan proyektor mini 1080p dan tingkat kontras yang baik. Yang ketujuh menurut gua adalah dari segi input lag-nya. Untuk input lag-nya itu cuma 60-75 milisecond walaupun di proyektor jenis Linux seperti ini ya guys. Sekarang adalah bagian kontra dari proyektor EZ320 Plus. Yang pertama menurut gua adalah dari fokus dan juga keystone-nya, yang gua memang masih kurang suka. Di sini ada keystone manual untuk vertikal, dan di sini juga ada fokusnya. Untuk di harga 2 jutaan menurut gua lebih baik kalau udah digital. Tetapi gua yakin memang karena pengurangan budget ini untuk mendorong penggunaan sistem OS Linux. Walaupun di situ kalian udah bisa lihat saat lagi testing UI, di sini juga memang memiliki yang namanya untuk keystone digitalnya ya. Jadi memang keystone-nya bukan big problem banget, dan secara digitalnya pun juga udah bagus. Tapi untuk fokusnya ini adalah sesuatu yang menurut gua agak kurang. Bukan artinya tidak fokus, maksudnya capek aja kalau harus pakai jari lagi. Kalau misalkan gua taruh di tempat yang tinggi atau dekat ambalan, itu menurut gua. Jadi fokusnya kalau bisa digital itu akan lebih baik. Yang kedua, menurut gua untuk suara dari kipas mesin ini lumayan agak kedengeran ya ketika gua nggak pakai suara dan gua pakai misalkan buat presentasi or something. Ini masih di atas 46 dB ya, kadang 46 sampai 47 dB gua dapat ya. Dan menurut gua agak mengganggu kalau misalkan di ruangan yang sangat sunyi. Tapi kalau di ruangannya rame atau saat gua nyalain video, it's okay dan nggak kedengeran sih seperti itu. Yang ketiga, menurut gua adalah dual speakernya yang gua nggak suka. Walaupun udah dual speaker, tapi speakernya ini menurut gua agak cupu ya, kayak di proyektor 1 jutaan di mana speakernya ini pakai dual speaker tapi satunya 3 watt, satunya lagi cuma 2 watt, yang jadi nggak bisa menjustifikasi dengan walaupun adanya fitur Dolby untuk mendecoding suara, tapi nggak bisa maksimal menurut gua karena memang device-nya sendiri belum oke untuk audionya. Yang keempat, yang terakhir adalah mengenai tentang bootingnya. Memang untuk booting pertama kali itu menjadi sebuah kontra buat gua karena memakan waktu 46 detik. Itu booting pertama kalinya, tapi bisa dimaafkan lah ya karena secara logiknya manusia atau user nih yang make ini proyektor ketika colokin pasti kan nggak pindah-pindah tempat terus gitu loh ya. Jadi ketika pertama kali nyolokin ke stop kontak, di situ kita perlu booting 46 detik untuk bisa membuat ini proyektor menyala sampai ke tampilan homepage-nya. Tapi ketika sudah kita matiin dan kita nyalain suatu hari nanti atau suatu saat nanti, dia hanya memakan waktu 5 detik karena dia punya fast booting yang dia akan nginget balik ke homepage secara cepat, tapi di situ tanpa melewati logo bootingnya lagi. Oke, menurut gua itu aja pro kontra yang bisa gua sampein berdasarkan experience gua saat melakukan pengujian dan juga melakukan testing terhadap proyektor ini. Kesimpulannya adalah proyektor ini bisa gue simpulin untuk proyektor yang worth it jika di harga 2 juta tentunya. Karena proyektor ini sudah menggunakan sistem OS Linux ya, dimana itu bisa menjustifikasi sebuah harga dari si proyektor ini, dimana kita tahu sertifikasi-sertifikasi tersebut harus dibayarkan dan itu tentu menambahkan harga modal dari si produk. Dan yang kedua, yang gue suka dari produk ini adalah dari desainnya yang simple, dan memang ini adalah generasi penerus dari EZ320 yang basic, dimana EZ320 Plus itu mengandung
mengadopsi Linux. Di kesimpulan ini buat kalian yang memang butuh proyektor dengan budget 2 juta tapi mau punya segala macam sertifikasi yang ada dan mau dapat bundlingan yang lengkap sampai ke dapat tasnya dan segala macam dan nggak perlu proyektor yang berat-berat dan cukup terang, kalian bisa mengambil proyektor EZ320 Plus ini sebagai rekomendasinya. Tapi buat kalian yang memang punya kebutuhan presentasi tingkat tinggi di office yang besar atau ballroom, ini bukan proyektor yang tepat ataupun cocok buat kalian. Bukan soal mengenai harganya yang mahal, tapi memang mengenai spesifikasi di brightness-nya yang memang kalian butuh ANSI yang jauh lebih tinggi, mungkin di atas 500 ANSI atau 700 ANSI or something yang memang real ANSI-nya segitu ya. Karena untuk ke tempat yang intensitas cahaya terlalu besar, menurut gua itu kurang rekomendasi. Tapi kalau misalkan kalian pemakaian rumah dengan ruangan yang kecil, it's okay menurut gua. Even di bawah cahaya pun masih bisa oke. Dan untuk kontras warnanya sendiri, ini lebih memang ke entertainment banget dibanding untuk presentasi ya. Walaupun kalian bisa pakai di presentasi, tapi lebih baik kalau menurut gue beli yang di seri yang di bawahnya aja, EZ320, dimana kalian bisa hemat beberapa ratus ribu dan menurut gue 150 ANSI udah cukup oke di proyektor EZ320 yang basic untuk kalian presentasi di ruang kelas atau di ruangan yang kecil aja. Dan nggak bisa ya, sekali lagi nggak bisa kalian pakai di ruangan yang ballroom yang intensitas cahaya terlalu tinggi. Itu aja menurut gua. Untuk pembeliannya nanti kita sertakan di bagian deskripsi, dan buat kalian yang ingin bertanya jangan lupa buat langsung tanya di kolom komentar. Buat kalian yang suka main video jangan lupa untuk like, yang nggak suka dislike aja. Lalu buat kalian yang memang mau berlangganan dan melihat ini video terus menerus mengenai proyektor lainnya atau mengenai teknologi lainnya, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya selalu tahu notifikasi yang ada dan subscribe ini channel. Thank you buat kalian semua yang udah selalu ngedukung EJ, dan gue ucapin terima kasih banyak and see you in the next video.